Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Jika dengan NIM 210404500021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan masalah konseli. Yang pertama, karakteristik dan masalah konseli. Karakteristik konseli. Konseli adalah individu yang memiliki keunikan tertentu menurut PEN 2020. Keunikan ini mencakup keunikan kebutuhan atau uniqueness of need. Nah, keunikan ini adalah interaksi kebutuhan setiap konseli yang berbeda-beda, dan menurut Abraham Maslow, dalam teorinya setiap individu memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, keunikan kepribadian atau uniqueness of personality. Kepribadian konseli adalah totalitas sifat, sikap, dan perilaku konseli yang terbentuk dalam proses kehidupan seseorang. Nah, seorang konseli memiliki keunikan dalam aspek kepribadiannya, sehingga perilaku konseli yang satu dengan konseli yang lain tidak sama. Perilaku ini mencakup perilaku yang tampak, yaitu semua perilaku konseli yang sama secara langsung dapat diamati oleh konselor. Perilaku konseli yang tidak tampak adalah perilaku yang terjadi di dalam diri konseli yang sulit diamati konselor. Nah, yang ketiga, keunikan inteligensi. Nah, inteligensi adalah kemampuan mental umum konseli yang bersifat potensial. Nah, kemampuan potensial merupakan kemampuan yang bersifat laten, yaitu kemampuan konseli untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang menunjang kemampuan nyata. Nah, konseli yang memiliki tingkat inteligensi superior perilaku berpikir lebih cerdas, lebih cekatan, dan lebih kreatif. Nah, yang keempat, keunikan bakat. Nah, bakat konseli adalah kemampuan khusus konseli dalam berbagai bidang. Setiap konseli mempunyai bakat yang berbeda-beda, dan dalam hal ini harus diperhatikan oleh konselor dalam proses konseli. Yang kelima, keunikan motif dan motivasi. Nah, motif konseli adalah suatu keadaan pada diri konseli yang berperan dalam mendorong timbulnya tingkah laku. Nah, menurut Hartono, motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi ialah segala sesuatu yang menggerakkan organisme, baik sumbernya dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Nah, motivasi konseli memiliki kaitan dengan motifnya karena kehadiran motivasi untuk menggerakkan motif dan menguatkan intensitas perilaku konseli. Yang keenam itu keunikan minat. Nah, minat konseli adalah kecenderungan konseli untuk tertarik pada suatu kegiatan tertentu. Minat merupakan potensi yang menunjang perilaku individu. Yang ketujuh, keunikan perhatian. Perhatian atau attention adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu aktivitas. Yang kedelapan, keunikan sikap. Sikap atau attitude adalah kecenderungan individu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam konseli. Nah, sikap konseli berperan mengarahkan perilaku kepada aktivitas konseling. Yang terakhir, keunikan kebiasaan. Kebiasaan adalah tingkah laku yang cenderung selalu ditampilkan oleh individu dalam menghadapi keadaan tertentu.
Kebiasaan konseli dapat terwujud dalam tingkah laku yang nyata, contohnya memberikan salam, tersenyum kepada konselor. Nah, selanjutnya jenis masalah konseli. Pada umumnya masalah emosi konseli yang cara penyelesaiannya membutuhkan bantuan konseling adalah yang pertama itu masalah kecewa. Kecewa merupakan bentuk gangguan emosi yang ditimbulkan oleh ketidakserasian antara apa yang diinginkan konseli dan kenyataan yang terjadi. Nah, konseli yang mengalami kekecewaan berlarut-larut tanpa penyelesaian dapat menimbulkan kompleks terdesak yang dapat mengakibatkan kegelisahan, frustasi, dan mimpi sesuatu sebagai wujud adanya keinginan yang tidak terpenuhi. Nah, yang kedua, masalah frustasi. Frustasi adalah suatu bentuk kekecewaan yang tidak terselesaikan akibat kegagalan yang sering terjadi di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai cita-cita. Nah, konseli mengalami frustasi biasanya menampakkan gejala minat kerjanya menurun, kehilangan kepercayaan pada dirinya. Selanjutnya, masalah kecemasan. Kecemasan ialah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak menyenangkan dan merupakan pengalaman yang samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya dan tidak menentu. Nah, kecemasan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Gilmer, kecemasan dibedakan menjadi dua, yaitu kecemasan normal dan kecemasan abnormal. Adapun menurut Lazarus dan Epiberger membedakan kecemasan menjadi dua, yaitu state anxiety dan threat anxiety. Selanjutnya, masalah stres. Stres adalah suatu bentuk gangguan emosi yang disebabkan oleh adanya tekanan yang tidak dapat diatasi oleh individu. Nah, stres terjadi jika seseorang dihadapkan dengan peristiwa yang mereka rasakan seperti pengancaman, kesehatan fisik, atau psikologisnya. Stres yang berlanjut dapat menimbulkan gangguan emosi yang menyakitkan seperti kecemasan dan depresi. Stres bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keinginan yang bertentangan, peristiwa yang tidak bisa dikendalikan, peristiwa di luar batas kemampuan, dan konflik internal seperti yang sering terjadi sebagai sumber stres seseorang. Nah, Ankiston menyatakan bahwa sumber stres yang paling jelas adalah peristiwa traumatis seperti situasi bahaya ekstrim yang berada di luar kemampuan manusia, misalnya bencana alam, bencana buatan manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masalah depresi. Nah, depresi dikenal sebagai keluhan umum yang dialami oleh masyarakat, biasanya maupun penderita yang berobat. Masalah depresi dapat digolongkan ke dalam gangguan emosi dan kepribadian yang perlu mendapatkan perhatian serius dari kalangan kedokteran bidang kesehatan jiwa maupun ahli konseling. Selanjutnya, masalah konflik. Nah, konflik adalah suatu bentuk pertentangan yang dialami oleh individu. Nah, konflik yang dialami konseli bisa ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan dari luar konseli itu sendiri. Selanjutnya, masalah ketergantungan. Ketergantungan adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya menggantungkan bantuan pada pihak lain. Nah, gejala perilaku konseli yang mengalami masalah ketergantungan adalah gejala psikologis dan gejala fisik. Nah, itu tadi jenis-jenis masalah pada konseli. Nah, selanjutnya keterkaitannya karakteristik konseli dan masalah yang dihadapi.
Nah, karakteristik konseli memiliki kaitan yang erat dengan jenis permasalahan yang dihadapinya. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka menghadapi dan merespon berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, individu dengan karakteristik kepribadian introvert sebagai contoh cenderung menghadapi masalah yang berkaitan dengan relasi sosial dan komunikasi interpersonal. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanto yang menunjukkan bahwa individu introvert lebih rentan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri di lingkungan baru dan membangun hubungan sosial. Sementara itu, individu dengan karakteristik perfeksionis, sebagaimana dijelaskan oleh Widodo 2017, lebih sering menghadapi masalah terkait kecemasan, stres akademik, dan tekanan dalam pekerjaan. Nah, karakteristik emosional konseli juga berperan penting dalam menunjukkan jenis masalah yang mereka hadapi. Bahwa dengan regulasi emosi yang rendah cenderung mengalami masalah dalam pengelola konflik, pengambilan keputusan, dan pengendalian perilaku. Nah, selanjutnya peran konselor dalam mengidentifikasi dan memahami karakteristik serta masalah konseli. Nah, konselor memiliki peran yang sangat krusial dalam proses mengidentifikasi dan memahami karakteristik serta permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Nah, konselor itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen yang komprehensif terhadap berbagai aspek kepribadian, latar belakang, situasi konseli, dan lain-lain. Hal ini penting untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang konseli sebagai individu yang unik. Nah, konselor juga berperan dalam menganalisis keterkaitan antara karakteristik konseli dengan masalah yang dihadapinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kartadinata bahwa konselor perlu memiliki kepekaan dan dalam mengidentifikasi pola-pola perilaku, cara berpikir, dan reaksi emosional konseli yang mungkin berkontribusi terhadap munculnya masalah. Pemahaman ini menjadi dasar bagi konselor dalam merumuskan strategi intervensi yang tepat. Nah, dalam menjalankan perannya, konselor harus menjaga objektivitas dan menghindari bias pribadi. Konselor perlu mengembangkan kesadaran diri dan terus-menerus melakukan refleksi atas praktik profesionalnya untuk memastikan akurasi dalam memahami konseli. Hal ini termasuk kesadaran akan pengaruh latar belakang budaya, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi konselor terhadap proses pemahaman konseli. Nah, yang terakhir ada tantangan yang dihadapi konselor dalam menangani konseli dengan karakteristik dan masalah yang berbeda-beda. Nah, tantangan yang pertama itu keragaman latar belakang budaya dan nilai. Nah, konselor menghadapi tantangan dalam memahami dan menghormati keragaman budaya konseli. Nah, perbedaan latar belakang budaya dapat mempengaruhi cara konseli mengekspresikan emosi, memandang masalah, dan mencari solusi. Konselor perlu mengembangkan kompetensi multikultural untuk memberikan layanan yang efektif bagi konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, yang kedua itu kompleksitas masalah psikologis. Nah, setiap konseli memiliki masalah dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Nah, konselor sering menghadapi kesulitan dalam menangani konseli yang memiliki masalah yang berlapis-lapis atau komorbiditas. Hal ini membutuhkan kemampuan diagnostik yang tajam dan pendekatan komprehensif dari konselor.
Nah, yang terakhir itu keterbatasan waktu dan sumber daya. Nah, dalam setting institusi pendidikan dan lembaga konseling, konselor sering dihadapkan pada keterbatasan waktu dan sumber daya. Bahwa rasio konselor konseli yang tidak ideal dapat mempengaruhi kualitas layanan konseling yang diberikan. Nah, jadi konselor dituntut untuk dapat mengelola waktu dan sumber daya secara efektif. Nah, jadi kesimpulannya, setiap konseling memiliki keunikan dan karakteristiknya yang dapat mempengaruhi proses hasil konseling. Nah, karakteristik tersebut dapat berperan sebagai faktor pendukung maupun penghambat dalam proses konseling, tergantung bagaimana konselor memahami dan memanfaatkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.